Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Yuni Jepani SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan nomor induk mahasiswa 211511268. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDIT Mardatila, Kecamatan Linggo Saribaganti, Kabupaten Pesisir Selatan, kelas 4 SD dengan materi menyambut usia balik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Kurang semangat, bisa ulang satu kali lagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Masya Allah. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning, my teacher. Good morning, my friend. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik, Selamat pagi semua, apa kabar? baik. Selamat pagi, guruku. Selamat pagi, temanku. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Apa kabarnya anak-anak ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Baik, ketua kelas tolong siapkan temannya untuk berdoa. Hayana kra'udu'a Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Atina ya Allah tambahkanlah ilmu padaku dan berilah aku kemahaman yang benar. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baik, mari kita awali dengan membaca surat pendek, yaitu surat Al-Fil. Mari kita awali dengan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Bagaimana perasaan anak ustazah ketika kita membaca doa sebelum belajar dan membaca surat pendek? Apa gunanya kita membaca doa
dan membaca ayat pendek sebelum belajar supaya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, baik, Ustazah akan mengabsen anak-anak Ustazah terlebih dahulu. Apakah ada anak-anak Ustazah yang absen hari ini? Oke, Ustazah absen terlebih dahulu. Akila Izzatul Kamil, Hadirlah. Nur Salihah, Husnil Fatimah, Hadirlah. Akso, Hadirlah. Fatih, Hadirlah. Gofar, Hadirlah. Azza, Hadirlah. Nazwa Chandra, Hadirlah. Saufa, Hadirlah. Andini Fitri, Hadirlah. Arkan Al-Furqan, Hadirlah. Bilkis. Hadirlah. Oke, berarti anak Ustazah hari ini hadir semuanya. Alhamdulillah. Baik. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita. Mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Boleh duduk kembali. Apakah anak Ustazah masih semangat? Masih semangat? Oke, mari kita ice breaking terlebih dahulu, ya. Nah, mari kita tepuk tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke. Tepuk tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, dengan belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, Masya Allah. Oke, anak Ustazah. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ustazah mau membuat kesepakatan kelas kita terlebih dahulu. Kira-kira apa kesepakatan kita, anak Ustazah? Apa kesepakatan kelas kita? Datang tepat waktu. Oke. Ketika belajar, disiplin. Oke. Kemudian apa lagi? Mendengarkan Ustazah ketika Ustazah menerangkan di depan. Di depan anak Ustazah menyimak apa yang Ustazah sampaikan. Apalagi kita 3 kesepakatan kita. Menjaga kebersihan kelas kita. Ada 3 kesepakatan kelas. Oke. Baik anak Ustazah, sekarang Ustazah mau bertanya, apa materi pembelajaran kita minggu lalu? Siapa yang Ustazah masih ingat? Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Oh, pintar Akila. Indahnya saling menghargai di dalam keragaman. Apa contohnya keragaman itu? Oh, berbeda agamanya, pintar. Apa lagi? Oh, berbeda sukunya. Oh, pintar. Apa lagi? Berbeda adatnya. Oh, berbeda adatnya. Oke. Semuanya anak Ustazah jawab itu semuanya benar. Keragaman itu adalah yang beragam-ragam
sukunya berbeda, bangsanya berbeda, agamanya berbeda, kulitnya berbeda. Jadi bagaimana cara kita menghargai orang tersebut? Saling menghargai dan menghormati orang tersebut walaupun sukunya berbeda, agamanya berbeda, kulitnya berbeda, kita saling menghargai. Oke. Baik, Ustazah akan masuk kepada materi kita hari ini, yaitu tentang usia balik, yaitu bab 4, menyambut usia balik. Kemudian Ustazah akan memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Nah, apa itu usia balik? Ada yang Ustazah yang tahu? Oke, Wawan. Udah sampai atau dewasa. Udah sampai atau dewasa. Oke. Apa lagi? Sempurna umur 15 tahun. Sempurna umur 15 tahun. Oke. Tugas pemantik kita yaitu mencapai usia balik 15 tahun. Kemudian sampainya pembedanya antara laki-laki dan perempuan. Dan kalau laki-laki dan perempuan itu apa bedanya, Nah? Kalau perempuan Auratnya dari rambut sampai mata kaki. menutup seluruh badannya, itu kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian di bagian laki-laki menutup aurat dari pusar sampai lutut. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama yaitu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan yang benar. Kemudian yang kedua, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, sebelumnya Ustazah akan memutar video. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Ini merupakan pelajaran kelas 4 semester 1 untuk kurikulum Merdeka. Kenapa judulnya menyambut usia balik? Menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi, tapi kita menyambutnya dengan penuh sukacita karena setiap orang pasti akan mengalami masa balik. Nah, teman-teman, coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah kalian berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi? Remaja? Udah dewasa atau sudah nenek-nenek? Nah, berapa sih umurmu sekarang? Coba kalian ingat-ingat sejak kelas 1 sampai kelas 4 merasakan perubahan pada tubuhmu tidak? Tentu sangat berbeda. Dan sekarang kamu sudah besar. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada usia balik. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seseorang muslim. Tentu dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Apa sih tanda balik bagi laki-laki dan apa tanda balik bagi perempuan? Mari kita pelajari ciri-ciri balik pada video hari ini. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang percakapan seorang ayah dengan anaknya. Sang ayah bertanya, "Tengku, ayo kita ke masjid." Tapi Tengku bilang, "Aku belum, karena aku masih SD." Kata ayah, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh usia sekolah, tapi oleh tanda-tandanya. "Baik, aku ingin belajar tanda-tanda begitu," jawabku. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yang pertama bagi laki-laki. Apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi disebut puberti. Yang pertama, tumbuh janggut. Suara berubah menjadi lebih berat, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan bagi perempuan, tanda-tanda puber adalah pigo dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di beberapa bagian. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam, bagi laki-laki mengalami mimpi basah, bagi perempuan mengalami haid. Namun apabila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik atau dewasa dan sudah sampai pada ketentuan-ketentuan sebagai seorang yang sudah balik. Nah, anak-anak yang sudah mengalami mimpi basah,
atau haid berarti itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar bisa dilakukan dengan syarat mandi wajib. Nah, sebelum mandi wajib, kita nggak boleh loh melaksanakan sholat, membaca Quran, dan lain-lain. Oleh karena itu, setelah selesai haid, wajib mandi, yang disebut mandi wajib. Terus, apa saja sih larangan bagi yang berhadas besar? Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, dan tidak boleh puasa. Biasanya yang sedang haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa. Nanti ada ketentuannya apakah harus diganti atau tidak, itu akan dibahas pada pelajaran selanjutnya ya. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian disebut mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Nah, mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Aturan dalam akidah, semuanya dalam akhlak, seluruh perbuatan itu akan dibalas oleh Allah dan sudah mulai terkena pahala dan dosa jika ketinggalan. Apa saja sih kewajiban setelah balik? Nih, yang wajib sudah kalian lakukan adalah sholat fardu, wajib puasa Ramadan, kemudian wajib menutup aurat bagi perempuan, wajib berbakti pada orang tua, dan kalian juga sudah menerima kewajiban menuntut ilmu. Keempat hal ini, jika tidak dilakukan, berarti sudah kena dosa ya. Nah, baik anak-anak dan siapapun yang menonton video ini, terima kasih sudah menyimak dan selamat menyambut usia balik. Dan bagi yang sudah balik, jangan lupa melaksanakan kewajiban yang sudah disyariatkan oleh agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak ustazah sudah menonton video yang tadi? Oke, apa yang dibahas tentang video tadi? Tentang usia balik. Balik itu secara bahasa apa? Sampai. Itu secara bahasa adalah sampai. Berarti sudah sampainya, sudah masuknya usia kita balik. Berapa usia kita balik? 15 tahun. Kemudian ada pun tanda-tanda dari balik itu apa? Yang laki-laki bagaimana? Yang laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Kedua yaitu keluarnya sperma atau intilam. Kemudian bagi yang perempuan menstruasi atau haid. Kemudian yang keempat tumbuhnya rambut kasar di area sekitar. Dan ini dari 4 tanda ini, yang pertama itu sempurnanya umur 15 tahun. Ini dijelaskan di dalam fikih. Di dalam Islam dijelaskan bahwa sempurnanya usia balik itu adalah 15 tahun. Misalnya anak ustazah bagi yang perempuan belum ada tanda-tandanya, belum datang haidnya, apakah kita udah balik ustazah? Berarti kalau sudah masuk umurnya 15 tahun, berarti itu anak ustazah sudah menandakan sudah balik. Kemudian yang kedua yaitu keluarnya bagi yang laki-laki keluarnya sperma atau intilam. Ini di dalam bahasa fikihnya intilam ini adalah bahasa fikihnya. Kemudian apa ciri-cirinya bagi yang laki-laki? Kalau secara ilmu biologinya yaitu secara biologinya sudah tumbuhnya jakun. Kemudian apa lagi? Suaranya udah mulai membesar. Kemudian apa lagi? Tumbuhnya kumis. Kemudian bagi perempuan, apa bedanya bagi perempuan yang menandakan sudah balik? Sudah datangnya menstruasi. Kemudian apa lagi? Dadanya membesar dan panggulnya membesar. Kemudian suaranya lembut. Apa lagi, Nak? Nafsu makannya meningkat. Kemudian tumbuhnya rambut di sekitar area tertentu. Oke. Kemudian apa kewajiban kita setelah kita balik? Ada masalah yang tahu? Apa kewajiban kita? Menutup aurat. Oke. Ada lagi yang lain?
Mana? Oh, menuntut ilmu. Oke. Nah, tadi kan kita udah balik. Balik yang perempuan itu mengalami menstruasi. Kemudian apa lagi, nak? Bagi yang perempuan, bagi yang laki-laki itu keluarnya sperma atau itilam tadi. Nah, jadi bagaimana kewajiban kita lagi? Melaksanakan sholat fardu. Kemudian melaksanakan semua aturan agama yang wajib kita indahkan, yaitu aturan pada suatu akidah, yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, sebelumnya Ustazah akan memutar video terlebih. Sudah balik dan sudah mulai bisa membedakan yang benar dan salah. Bagi sholat, mendirikan sholat, bagi berlaut, sholat. Laki dari pusatnya hingga ke lututnya, batas aurat sudah terima, seluruh tubuhnya tertutup semua, kecuali anaknya. Dan sudah bermain bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Bagi laki-laki dari pusatnya hingga ke lututnya, batas aurat bisa diterima, seluruh tubuhnya tertutup semua, kecuali anaknya. Dari video yang Ustazah putar tadi, itu kewajiban kita setelah umur balik itu adalah yang pertama apa? Berpuasa. Oke, bentar, yang kedua. Mendirikan sholat fardu. Apa lagi? Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, mencari ilmu atau menuntut ilmu. Oke, pintar anak Ustazah. Yang pertama, kita dituntut untuk melaksanakan sholat fardu. Apa itu sholat fardu? Siapa anak Ustazah yang tahu? Sholatnya wajib. Sholat fardu. Pintar bawa. Sholat fardu itu adalah sholat yang wajib kita laksanakan. Ada berapa sholat fardu yang wajib kita laksanakan? 5. Yang pertama sholat subuh. Sholat subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian sholat apa lagi? Sholat zuhur. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Kemudian sholat asar. Sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Selanjutnya sholat isya. Berapa rakaat sholat isya? 4 rakaat. Oke, ada Ustazah. Nah, ketika kita sudah balik, maka kita sudah wajib melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, di sini dijelaskan, kita semenjak umur 7 tahun itu kita sudah dibiasakan untuk melaksanakan sholat supaya nanti kalau kita sudah besar, kita mudah untuk melaksanakan. Kemudian sholat ini bukan sekedar kewajiban saja, tetapi itu adalah kebutuhan rohani yang mengajarkan kita
untuk selalu sabar dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Dan kita optimis pada kehidupan serta pasrah atas kehendak yang diberikan oleh Allah. Apa tadi? Sholat? Sholat mengajari kita sabar. Ketika kita dapat musibah nantinya kita optimis kita dalam menjalaninya, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Selanjutnya itu mencari ilmu. Jadi kita seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi dari kita kecil sampai kita mati itu kita diwajibkan menuntut ilmu. Anak yang sudah balik itu dibebani oleh hukum syariat. Maka dari itu ia akan terima balasannya berdasarkan perbuatannya. Kemudian wahyu pertama turun terhadap Rasul yaitu Iqra. Apa arti Iqra? Bacalah. Ini menunjukkan pentingnya suatu ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kalangan yang beriman serta berilmu. Pelajaran kita ini adalah pembelajaran berbasis deep learning, yaitu pembelajaran studi kasus. Baik, Ustazah akan memberikan LKPD kepada anak Ustazah nantinya masing-masing kelompok. Nanti anak Ustazah bekerja sama nanti dengan kelompoknya. Baik, sebelumnya Ustazah akan membagi kelompoknya terlebih dahulu. Satu Gofar, Fatih, Azza, Saufa. Kemudian untuk kelompok 2 Salsa, Akila, Husnil, Aksom. Kemudian untuk kelompok 3 Wawa, Bilqis, Arkan, dan Andini. Sebelum Ustazah membagikan LKPD, Ustazah mau mencek semangat anak Ustazah terlebih dahulu. Apakah anak Ustazah masih semangat? Masih semangat? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Masih semangat? Oke, Ustazah akan membagikan LKPD-nya dulu. Nah, anak Ustazah sudah dapat LKPD-nya semua? Sudah. Silakan anak Ustazah buat nama kelompoknya masing-masing. Dan anak Ustazah ketika belajar kelompok nanti bekerja sama dengan teman-teman. Fatih, udah selesai Fatih. Ustazah akan kasih waktunya sekitar 20 menit. Silakan bekerja sama nah Ustazah sama teman-temannya. Apakah Ustazah paham tentang pertanyaannya?
Udah ada nggak saudara yang sudah selesai? Kelompok 2 udah selesai? Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Dana, sudah bisa ditampilkan kelompoknya? Atau sudah ada yang sudah siap kelompoknya? Oke, nasabah, waktunya sudah habis. Boleh dikumpulkan. Silakan masing-masing kelompoknya kumpulkan ke depan. Siapa kelompoknya yang tampil pertama? Oke, dari kelompok kelompok 2, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan usia balik? Balik adalah sampai atau dewasa. Serta tanda-tanda balik pada anak laki-laki dan perempuan. Tumbuhnya jakun, suara memberat, tumbuhnya bulu kasar di area tertentu, tumbuh bergema, haid, dada dan hidung membesar, nafsu makan meningkat. Nah, terima kasih kita ucapkan kalau kepada kelompok 2. Kita beri tepuk tangan. Kita kasih tepuk apresiasi kepada kelompok 2. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, Nasaga. Tadi kelompok 2 menjelaskan diskusi kelompoknya, yaitu tentang apa itu usia balik. Udah tahu mana Ustazah apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi? Oke. Usia balik itu secara bahasa adalah sampai. Sedangkan secara istilahnya keadaan seorang muslim yang sudah dewasa. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tanda-tanda perbedaan balik pada laki-laki dan perempuan? Laki-laki tadi tumbuhnya jakun. Kemudian apa lagi? Keluarnya sperma. Kemudian suaranya membesar. Oke, kalau bagi yang perempuan bagaimana? Panggulnya udah mulai membesar. Kemudian suaranya lembut atau merdu. Kemudian apa lagi? Nafsu makan
nilainya bertambah. Oke, pintar anak ustazah semuanya. Baik, selanjutnya penampilan dari kelompok satu lagi. Oke, kelompok satu. Silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Apa saja kewajiban anak setelah mencapai usia balik? Sholat fardu, puasa, mencari ilmu, menutup aurat. Mengapa kita harus menjaga kemudian badan? Karena kita beradas besar dan harus mandi wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok satu silakan duduk. Terima kasih kita ucapkan pada kelompok satu. Selanjutnya itu kita kasih tepuk tangan pada kelompok satu. Selanjutnya penampilan dari kelompok tiga. Pada kelompok tiga disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjaga aurat setelah balik? Kalau laki-laki dari kerjakan perut, kalau perempuan dari muka dan telapak tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok tiga. Mari kita kasih tepuk tangan. Mari kita kasih tepuk apresiasi untuk kita bersama. 1, 2, 3. Tepuk apresiasi. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Dari penampilan materi kelompok tadi, bagaimana perasaan anak ustazah belajar hari ini? Senang. Apakah anak ustazah senang? Senang. Senang semuanya? Senang. Oke. Baik, ustazah simpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu kita membahas tentang materi menyambut tentang usia balik. Yang pertama yaitu usia balik secara bahasa. Secara bahasa itu artinya adalah sudah sampai kita kepada masa balik. Kemudian secara istilah. Secara istilah itu keadaan di mana seorang muslim itu sudah wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pun tanda-tanda dari balik tadi, yaitu secara agamanya yang laki-laki itu sudah keluarnya sperma. Kemudian bagi yang wanita itu sudah menstruasi atau haid. Nah, kewajiban kita setelah kita balik tersebut, kita kalau kita sudah berhadas besar, kita harus mandi wajib. Adapun larangannya, tidak boleh kita sholat, tidak boleh membaca Al-Qur'an, tidak boleh kita berpuasa. Oke, nak ustazah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk materi kita selanjutnya, yaitu minggu besok itu tentang bab 5, yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baik, ustazah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.